lagi ya. Ini baru kali ini kita bikin konsepnya maraton ya. Maraton. Sekarang kita insya Allah bersama Mbak Naning udah di mana ya? Ya. Assalamualaikum Mbak Naning. Ya, jadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ipo. Lagi di Sehat mana Mbak Naning? Mas? Sehat. Lagi di mana Mbak Naning? Di rumah Mas. Oh, lagi Di rumah Mas. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mbak Naning boleh ini nggak cerita nih? Ini kan yang nonton lumayan nih ya, 400-an ya. Insya Allah akan nambah terus. Boleh cerita nggak pengalamannya awal-awal mulai usaha gimana? Iya Mas. Sebelumnya sebenarnya kalau saya boleh nyapa teman-teman dulu ya Mas. Ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah berkah berlimpah ini diajak live sama Mas Ipo, guru saya di sini. Sebelumnya memang saya selama ini kerja ya Mas ya. Lebih dari 16 tahun kerja sebagai PNS. Iya, ya itu profesional banget gitu Mas. Ya memang ya saya tahunya kerja di situ dapat uang gitu. Nah, kesininya sebenarnya awalnya juga saya itu karena sakit Mas. Jadi karena sakit, terus saya memang kurang menyukai obat-obatan karena tahu efek sampingnya gitu ya Mas. Saya pakai gitu kan. Ya alhamdulillah produk saya ini setelah saya pakai kok enakan. Nah setelah itu baru dicemplungin ke bisnisnya. Ya alhamdulillah yang selama ini nggak punya pengalaman apa-apa gitu jualan ya Mas. Karena memang ada mentornya dan ya saya ngikutin aja gitu karena nggak punya ilmu saya mikirnya gitu. Yang penting saya ada caranya. Dikasih tahu seperti ini. Nah, saya ngikutin aja, saya nurut aja. Alhamdulillah selama 2 tahun ini bermitra dengan Mas Ipo Santosa, luar biasa pencapaiannya gitu, Mas. Udah kemana aja, Mbak Naning? Alhamdulillah sudah ke Hong Kong ya, Mas. Terus ke Hainan, terus kemarin terakhir ke Turki, Mas. Dan memang awal-awal pencapaian 10 bulan itu, ya alhamdulillah sudah bisa umroh bersama bapak, ibu, sama suami. Jadi berempat, Mas. Alhamdulillah banget itu pencapaian 10 bulan. Itu wasilah dari bisnis ya? Iya, Mas. Alhamdulillah. Oh ya, Mbak Naning, boleh nggak ininya agak pegang dikit biar jangan kresek-kresek ke baju? Ya. Jadi ya, kalau dia gesek, dia agak bunyi. Ya, jadi ternyata nggak punya pengalaman banget tetap bisa ya gitu ya Mbak Naning ya? Iya Mas, kalau menurut saya sih ya selama ini kerja ya Mas, nggak punya pengalaman apa-apa dalam dunia bisnis gitu. Bahkan kayak Instagram seperti ini aja saya tahunya setelah berbisnis gitu Mas. Ya. Tahu Instagram, tahu Facebook gitu, ini setelah berbisnis dalam 2 tahun ini. Ya, jadi bagi teman-teman, misalnya ibu-ibu gitu ya di rumah, mbak-mbak di rumah gitu ya, ini adalah contoh nyata, contoh real ya. Jadi sebenarnya walaupun ya ini ya kita belum punya pengalaman bisnis, mungkin juga ibu-ibu tetap bisa jadi pengusaha ya. Jangan juga kita minder, bisa kok jadi mompreneur bisa. Buktinya Khadijah, wanita paling mulia itu juga pengusaha ya, bisa gitu. Kayak Mbak Naning ini juga kan baru bergabung gitu ya, baru berbisnis ya. Tapi alhamdulillah setahu saya profitnya udah puluhan juta nih alhamdulillah ini tiap bulan. Alhamdulillah Mas. Dan ya udah bisa beli macam-macam, beli mobil juga udah bisa nih alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Dulu saya ingat banget tuh. Iya betul Mas, saya juga baru tahu ilmunya ya Mas. Dulu saya ingat banget tuh waktu itu saya ajak ketemu di mana, tato telat. Kenapa telat? Mobilnya mogok katanya ya, mobilnya mobil lama. Sekarang alhamdulillah mobilnya udah mobil baru, alhamdulillah. Itu beli mobil nggak pakai leasing kan? Cash Mas, alhamdulillah. Nabung dulu hasil dari profit. Udah nggak kenal lagi ngutang, riba, insya Allah nggak Mas. Masya Allah. Udah tahu ilmunya. Ya, jadi teman-teman yang misalnya pengen kendaraan, pengen motor, pengen mobil, bisa kok beli tanpa leasing bisa. Ya, kalau mereka misalnya punya argumen lain ya silakan. Tapi kalau saya anjurin teman-teman kalau bisa beli tanpa leasing ya kan lebih baik gitu. Ya, biar juga lebih tenang gitu kan. Nah, ini contoh nyata kayak Mbak Naning bisa beli mobil juga tanpa pakai jasa leasing gitu.
ya, tanpa nyicil juga bisa, alhamdulillah ya. Ini bukti real dari bisnis ya, bukti real dari bisnis. Oh ya Mbak Naning, ini sebelum bisnis yang sekarang ya, sebelum bermitra sama saya, itu pernah jualan yang lain nggak sebelumnya? Biar tahu nih pengalaman bisnisnya seperti apa. Iya Mas. Nah, sambil kerja itu ya, karena saya kan masih ada adik-adik gitu ya Mas ya, Ah, masih orang tua juga udah istilahnya udah nggak punya penghasilan gitu. Jadi saya pengen punya sesuatu, tapi kan uang gajian cuma sekali gitu. Jadi saya ya coba-coba aja jual-jual frozen food, jualan oh, ya macam-macam juga Mas gitu. Tapi ya, akhirnya jadinya barangnya numpuk karena nggak ada yang ngajarin kan ya. hmm. Akhirnya suami ngomel-ngomel juga gitu. Iya, Itu gitu, Mas. frozen food lumayan, sebenarnya lumayan bagus ya bagi teman-teman ya, kalau masa-masa pandemi seperti ini, karena kan memang lebih tahan lama, Iya. jadi orang bisa simpan di rumah ya. Jadi bagi yang mau bisnis itu juga silahkan. Kalau saya sih memilih produk yang lebih tahan lama lagi ya, sehingga misalnya kalau mitra saya nggak bisa jual, sebulan, 2 bulan masih aman. 6 bulan pun masih aman. Karena produknya 2 tahun pun juga alhamdulillah masih oke gitu ya. Oke, Mbak Naning, boleh kasih tips Iya, nggak ya? Mas. Kasih tips nggak biar ini kan banyak yang lihat ya, orangnya juga beragam, Iya, Mas. biar mereka juga bisa mulai dan bisa membesarkan bisnisnya. Kasih tips buat mereka. Iya Mas, terima kasih Mas Ipo, karena memang selama ini saya nggak punya pengalaman apa-apa dalam bisnis gitu ya Mas. Hmm. Yang penting ada mentornya, kalau bisnis cari mentor yang memang sudah teruji gitu. Sudah sampai istilahnya sudah sukses, jadi kita tinggal duplikasi suksesnya aja gitu Mas. Hmm. Ya itu penting banget sih buat saya selama ini akhirnya bisa cepet banget gitu ya Mas, ada pencapaian-pencapaian. Kalau enggak kan ya pastinya saya coba-coba dulu, ya kepentok sana, kepentok sini, ya akhirnya mungkin nggak bisa jadi seperti ini, belum bisa mungkin ya Mas ya. Ya. Dan kalau buat wanita sih penting banget ya Mas ya, karena saya ngerasa selama ini bekerja, meninggalkan keluarga, ninggalin anak itu dari pagi, ya hitungannya jam 6 gitu udah berangkat, pulang maghrib gitu. Belum lagi Ya. Sabtu Minggu kalau ada kerjaan ya ke kantor juga gitu. Jadi cari bisnis yang memang bisa dikerjakan dari rumah. Dari Ya. rumah bisa menghasilkan rupiah, tapi tetap nggak perlu juga repot bikin atau produksi atau yang sesuatu yang masak-masak gitu nggak perlu juga. Tapi cukup memang cari yang produknya bagus, yang bisa langsung ngedorong banget gitu. Tapi ya cukup menjualkan saja gitu, Mas. Penting Oh. banget karena ibu-ibu ini kan ya pasti urusannya banyak ya, Mas. Karena saya juga baru tahu ilmunya kalau wanita itu kan jihadnya di rumah. Terus tugas utamanya kita itu ya sebagai istri, buat suami kita, sebagai orang tua kan buat anak-anak kita gitu. Tugas utama itu jangan sampai kelewat gitu. Jadi kalau cuman cukup menjualkan saja itu kan nggak terlalu repot gitu, Mas. Ya. Bagi teman-teman yang misalnya Iya, Mas. masih melakukan produksi ya atau membuat produk ya silakan aja. Saya cuma pengen ngasih tahu ya. Ternyata ada cara lain yang lebih praktis, lebih menghasilkan. Saya berani adu ini beneran ya. Saya berani adu ini. Ya, ini terutama buat teman-teman yang pemula gitu ya. Seorang wanita itu, ibu-ibu ya, apalagi dia punya anak, ngurus rumah dan rumah tangga, itu biasanya waktu produktifnya cuma sekitar 8 jam bahkan kurang. Nah, setengahnya itu kadang-kadang habis buat produksi, buat bikin-bikin. Masak-masak lah, lipat-lipat lah, ya, ngeringin, goreng, kayak gitu-gituan loh. Ya. Iya. Nah, nanti yang 50%-nya lagi, setengahnya lagi baru buat jualan. Kalau saran saya, kalau pengen cepat dan hasilnya besar, fokus ya, menjual saja. 100% itu dijadikan buat jualan aja. Ya, marketing offering, Iya. ya. Nah, kalau kita pecah lagi 50% buat produksi, 50% buat marketing ya pecah fokus jadinya. Dan hasilnya nggak seberapa. Karena biasanya produksi itu sangat-sangat menyita waktu. Terus ambil produk dari mana? Nah, ambil produk dari orang-orang yang sudah pengalaman, yang sudah besar bisnisnya, ya, sehingga dia itu kalau produksi pasti namanya itu economy of scale, ya. Jadi dia pasti harganya murah per unit. Jadi dia karena pengalaman dia bagus, karena pengalaman dia murah, ya, bagus murah gitu, ya. Nah, kita ambil dari dia, ya apa aja nih produknya, apa aja silahkan, ya. Apakah itu bumbu dapur, ya, frozen food, ya, makanan kering, ya, silahkan aja, ya. Atau mungkin juga suplemen ya, kalau teman-teman kan tahu saya di suplemen misalnya kan. Nah, jadi kita langsung fokus menjualkan aja dan nggak usah ngomong keren-kerenan gitu ya, nggak usah ngomong keren-kerenan, ini keren juga kok,
Sama kayak misalnya ya teman-teman jual nih ya, jual laptop Apple misalnya, ya. Itu Iya. kan nggak harus memproduksi, ya. Tidak harus memproduksi Apple, tidak harus juga merakit Apple gitu ya. Jadi ya langsung jual aja kan, namanya toko, outlet, counter, langsung jual. Ya, kayak orang jual handphone Samsung gitu misalnya, ya. Itu kan dia tidak harus bikin, nggak harus merakit, ya, nggak ada sama sekali. Jadi cukup buka counter atau buka toko, ya, udah langsung jual. Ya, jadi hanya menjualkan, itu pun pengusaha. Termasuk juga seperti mereka-mereka menjadi showroom Toyota, dealer Yamaha, gitu ya. Itu juga hanya menjual. Tidak ada merakit, nggak ada produksi, nggak ada ngecat-ngecat sama sekali nggak ada. Ya, jadi itu pun pengusaha. Iya. Jadi kadang nih karena kita nggak ngerti, saya juga dulu nggak ngerti nih. Ya, jadi produksi, jadi apa-apa produksi, padahal nggak harus, ya boleh tapi nggak harus. Terutama bagi yang modalnya terbatas, ya waktunya terbatas, belum punya pengalaman. Nah, kumpulkan dulu modalnya di sini, gitu kan. Nanti kalau akhirnya mau produksi juga silakan. Kalau saya sampai sekarang enggak. Saya produksi kan salah satu dari lebah gitu ya, dari lebah. Ya, saya nggak pernah juga mengumpulkan lebah, nggak pernah. Mengumpulkan lebah gitu ya, terus akhirnya dibikin produk nggak pernah. Kalau saya kumpulin lebahnya, itu kaya belum tentu, bengkak iya gitu loh. Ya. Nah, sudah ada orang di Inggris ya bikin hutannya bagus, bikin pabriknya bagus, ya udah saya ambil dari dia, gitu. Saya jual di Indonesia, ya. Atau teman-teman ambil produk lokal juga silahkan, nggak masalah, ya. Tapi ini cara pikirnya mesti benar dulu, ya. Tidak harus produksi, boleh tapi tidak harus, gitu. Mungkin Mbak Nani bisa kasih tips buat ibu-ibu, buat mbak-mbak yang memang terbiasa bisnis atau memang pengen bisnis di rumah, boleh kasih tips? Ya, tadi itu ya Mas ya. Memang cukup marketing aja, menjualkan produk yang memang nilainya 9, ya mendekati 10 gitu. Jadi memang enak banget ngedorongnya gitu. Jadi ketika kita jualan, walaupun ya emak-emak ini kan kadang-kadang mungkin excuse juga, tapi kalau bisa dicoba, mau belajar, insya Allah bisa ya Mas ya. Dari rumah, jualan online, bisa gitu jualan. Tetap yang penting tadi itu, karena memang kita tugas utamanya ya sebagai ibu, sebagai istri di rumah, jadi nggak usah cari yang repot-repot. Ya. Terus apa ya Mas ya? Ya tetap berproses aja lah gitu. Ya dimulai dari bertahap, dan yang penting memang nggak usah gonta-ganti produk gitu Mas. Jadi cukup jualan, fokus aja satu produk yang ya kalau jualan macam-macam itu kan kita udah pikirannya banyak, kepecah-pecah lagi jualannya kalau macam-macam gitu ya Mas. Jadi memang fokus aja di satu produk, di satu mentor, dan ya mau fight, mau berproses, mau ngejalani semuanya gitu. Insya Allah sih bisa kok. Yang penting kan tadi ada mentornya, ikuti aja gitu Mas. Ini bermentor ini penting ya bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung ya. Ini saya sama salah satu pengusaha gitu ya, yang berhasil alhamdulillah dari zero to hero gitu ya. Jadi punya mentor itu penting ya. Punya mentor tuh ibaratnya gini loh, kayak misalnya teman-teman pengen pergi ke kota Pati gitu ya di Jawa Tengah gitu. Sementara kita belum pernah ke sana. Atau ke kota Magelang ya, kita belum pernah ke sana. Nah, kita cari-cari sendiri bisa. Ya, tanya-tanya orang di jalan bisa, tapi yang paling cepat adalah tanya sama mentor. Siapa itu? Ya navigator kalau untuk perjalanan ya. Siapa navigator itu? Siapa mentor itu? Orang yang sudah bolak-balik ke sana. Ya, jadi kecil kemungkinan untuk tersesat, kecil kemungkinan untuk terlambat, ya. Jadi insya Allah tidak telat, tidak tersesat, ya. Karena kita sudah bareng sama orang yang bolak-balik ke sana. Nah, mentor itu seperti navigator. Jangan salah ya, Nabi Muhammad itu dalam bisnis punya mentor. Siapa mentornya? Pamannya. Terus juga istrinya, gitu. Bahkan Soekarno, ya Soekarno juga punya mentor. Namanya siapa? Hoshokuro Aminoto. Ya, Hoshokuro Aminoto ini adalah guru bagi bapak bangsa gitu. Ya, jadi ini beliau ini gurunya gitu. Mencetak yang namanya Soekarno, Agus Salim dan macam-macam semuanya. Ya, jadi itu sangat-sangat biasa ya, sangat-sangat biasa punya mentor. Kata Robert Kiyosaki, kalau Anda pengen hebat, ya udah Anda temui si hebat itu. Ya. Anda pengen hebat nih, kita pengen hebat nih, temui si hebat itu. Terus gimana? Belajar sama dia misalnya. Beli bukunya, baca bukunya, ikuti seminarnya, ikuti trainingnya, misal seperti itu. Kita jadi muridnya. Atau kita bisa jadi apa? Karyawannya. Kita kerja untuk dia. Ya, jadi staffnya.
atau kita bermitra dengan dia. Ya, belajar dari dia, atau bekerja untuk dia, atau bermitra dengan dia. 3 pilihan. Ya, ini kata Robert Kiyosaki. Semuanya bagus, semuanya boleh. Ya, tapi kalau memang mau kencang tuh langsung bermitra tuh lebih kencang gitu ya. Nah, jadi dengan itu kita bisnis tidak harus autodidak, tidak harus mulai dari nol. Kalau dari nol kan capek, pegel lagi gitu. Ya, saya alhamdulillah sudah ribuan cetak orang jadi pengusaha gitu ya. Itu saya bilang mereka juga sama, nggak harus dari nol gitu. Boleh tapi nggak harus. Kalau ada pilihan angka 7, ya mending 7 dong gitu. Kalau ada angka 8, ya dari angka 8 dong gitu. Ya, cukup yang dari nol tuh Pertamina aja ya kan, karena mau ngisi bensin kita kan. Nah, mulai dari nol Pak ya, dari nol Pak ya gitu. Ya, atau pas lebaran gitu ya. Nah, dari nol ya gitu, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisnis tidak harus dari nol, ya boleh tapi tidak harus. Makanya teman-teman lihat ya, kenapa orang zaman sekarang pengusaha banyak yang muda-muda dan sukses ya, karena dia mau belajar, ya dan dia mulai nggak dari nol gitu, nggak dari nol, langsung udah cepet gitu, ya. Nah ini inspirasi buat teman-teman ya. Apalagi ibu-ibu itu saran saya tadi tidak harus habiskan waktu kita di produksi, ya boleh tapi tidak harus. Kita bisa fokus menjualkan saja. Kan di manajemen itu ada 4 fungsi. Ya, ada produksi, ada SDM, ada finance, keuangan, ada marketing. Nah, produksi itu otak kiri, SDM itu kanan kiri, keuangan itu dominan otak kiri, marketing dominan otak kanan. Ini ya seorang pemula kalau jebretin semua itu, waduh, mumet dia. Makanya saran saya adalah marketing dulu. Nanti udah mulai punya uang, baru ada fungsi namanya finance. Makin punya uang, baru rekrut karyawan, SDM. Makin punya uang, baru beli mesinnya, sewa tokonya. Nah, ini terakhir produksi. Jadi jangan dijebretin di depan semua, gitu. Ini kalau diikuti saran saya, cara saya, insya Allah pasti cepat. Tapi kalau teman-teman malah bantah ya, malah melawan ini, pasti berat jadinya. Ya, saya berasumsi teman-teman ini pemula. Ya, kalau yang duitnya banyak, pengalamannya banyak, ya abaikan nih omongan saya. Tapi kalau uangnya terbatas, pengalamannya terbatas, coba ikuti saran saya tadi itu. Mulai dari marketing, nanti pelan-pelan baru finance. Ya, karena uang udah banyak, baru ngitung uang gitu. Kalau uangnya nggak ada, apa yang mau dihitung kan? Makanya pajak itu setelah setahun, zakat itu setelah setahun gitu. Marketing dulu, baru nanti finance. Ya, kemudian baru rekrut karyawan, kemudian baru produksi gitu. Jangan dari sini mulainya, keliru itu. Ya, jadi berat bagi seorang pemula. Jangan ditiru perusahaan-perusahaan besar. Uang kita terbatas. Ya. Oke, Mbak Naning, ada ini lagi nggak pesan buat ibu-ibu, buat emak-emak ya, yang misalnya pengen bisnis ya, tipsnya boleh nggak? Biar mereka bisa langsung mulai gitu. Apapun bisnisnya. Apapun bisnisnya, insya Allah boleh dicoba gitu ya, Mas ya, karena namanya kembali lagi kita wanita ada di rumah gitu. Walaupun masih kerja, mulai aja dicoba. Kan kalau nggak dicoba, nggak tahu nanti hasilnya mau seperti apa gitu. Tapi kalau sudah berani mencoba, insya Allah nanti ditambah belajar, ditambah mau upgrade ilmunya, mau ya tadi itu ada mentor yang ngajarin dan ya mau berubah. Karena kan kita semuanya manusia ini pasti punya impian gitu ya Mas ya. Dan balik lagi kalau kita mau kejar impian itu ya harus berproses, harus mau berproses tadi itu. Tapi balik lagi yang penting nggak usah yang susah-susah tadi marketing dan bisa dilakukan di rumah dengan online tadi. Terus yang penting waktu kita juga banyak untuk keluarga. Cari bisnis yang gampang aja dan tetap di rumah gitu Mas ya. Masya Allah ya. Jadi penting nih bagi wanita ya, ini materi penutup ya, kita udah mau selesai sama Mbak Naning. Kita mau lanjut lagi ada satu lagi narasumber insya Allah ya, pengusaha juga ya. Jadi tidak harus dari nol ya, dan cari yang usaha itu yang kesibukannya minim. Jangan juga yang menyita waktu kita, terutama buat wanita ya. Jangan sampai juga akhirnya membuat kita lalai pada anak ya, urusan rumah dan rumah tangga. Karena memang jihad terbesarnya kan di rumah. Ya, anak ini amanah. Jangan sampai anak ini yang katanya amanah malah terlantar gitu. Ya, cari bisnis yang tidak menyibukkan kita. Kita mau bisnis, bukan bisnis. Ya, kita maunya bisnis, bukan bisnis. Ada tuh yang namanya bisnis, sibuk aja, tapi duitnya nggak jelas. Gitu. Nah, kalau boleh saya saran ya, cari bisnis yang tidak terlalu menyibukkan kita. Oke, terima kasih banyak Mbak Naning ya. Insya Allah saya akan sambung. Terima kasih Mas Ipo. Saya akan sambung terus nih ya. Ada pengusaha lain yang akan join ya. Kita saling belajar ya. Ya. Ya, Mas. Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.